Laporan Praktikum Teknologi Pengemasan CTIP. Jenis dan sifat bahan pengemas kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Beberapa jenis kertas yang dapat digunakan sebagai kemasan fleksibel adalah kertas koran, kertas roti atau kue, kertas minyak, karton, dan kardus. Berikut sifat dari beberapa jenis kemasan kertas. Perkenalkan, nama saya Diva Lutfi Hardi, BP 1911133007. Menurut KBBI, koran adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita, terbagi atas 8-9 kolom, terbit setiap hari secara periodik. Kertas koran dapat digunakan sebagai kemasan pada makanan. Kertas koran termasuk kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer adalah kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk. Contoh kemasan koran jenis primer yaitu kemasan untuk membungkus makanan berupa goreng-gorengan. Kemasan kertas koran jenis primer juga dapat digunakan untuk membungkus makanan berupa ikan asin. Selanjutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kelompok kemasan lainnya. Kemasan kertas koran jenis sekunder dapat digunakan untuk membungkus makanan berupa tempe. Pada produk tempe ini memiliki kemasan primer berupa daun pisang. Selain tempe, kemasan kertas koran jenis sekunder juga dapat digunakan untuk membungkus nasi. Kertas koran berwarna abu-abu dengan tulisan berwarna hitam. Ukuran koran 352 x 540 mm dengan ketebalan kertas tidak lebih dari 0,1 mm. Bobot 30 kertas koran 10 x 10 cm yaitu 20 gram. Bobot per satuan cm kuadrat adalah 0,67 gram. Setelah direndam, kertas ditimbang kembali dengan bobot kertas per satuan cm kuadrat 1,67 gram. Daya serap air kertas koran 10 x 10 cm yaitu 1 gram. Perkenalkan, nama saya Putri Herianti, 19 TIP 1002. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai kemasan kertas roti atau kue sebagai bahan pengemas. Sesuai dengan namanya, kemasan kertas roti atau kue digunakan sebagai wadah atau pembungkus roti atau kue. Di praktikum kali ini, saya menggunakan kertas roti berupa kertas cup roti, karena praktikum hanya dilakukan di rumah, dan bahan yang digunakan yang ada di rumah yaitu hanya kertas cup roti. Kertas cup roti tergolong ke dalam kemasan primer karena kertas cup ini langsung bersentuhan dengan roti atau kue. Warna kertas roti atau kertas cup roti ini berwarna putih dan terdapat warna oranye di bagian luar yang bertujuan untuk mempercantik kertas. Pengamatan kedua yaitu ketebalan. Karena kurangnya ketersediaan alat untuk mengetahui ketebalan, maka ketebalan didapatkan dari literatur. Berdasarkan buku ajar Elisa Julianti tahun 2006, ketebalan kertas roti yang diukur dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm dengan mengukur 5 sisi yang berbeda didapatkan hasil ketebalan kemasan kertas yaitu 0,083 mm. Bobot satu kertas cup roti yang didapatkan dari hasil pengukuran yaitu 0,041 gram per cm kuadrat. Untuk bobot kertas roti per 100 cm kuadrat, didapatkan bobot kertas roti yaitu 0,069 gram per cm kuadrat. Pengukuran bobot dilakukan dengan menimbang 12 buah kertas roti dan hasilnya dibagi 12 untuk mendapatkan berat satuannya. Pengamatan terakhir yaitu daya serap air. Daya serap air kertas cup roti dengan diameter 7 cm dilakukan dengan menghitung selisih bobot kertas sebelum dan setelah perendaman. Sebelum direndam berat kertas yaitu 0,041 gram, setelah perendaman 0,83 gram. Nah, selisihnya yaitu 0,792 gram. Nama saya Salvia Nurliza, 1911133003 dari kelas CTIP. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai kertas minyak. Kertas minyak yang saya gunakan kali ini yaitu kertas yang digunakan untuk membungkus makanan yaitu dodol. Kertas minyak tergolong ke dalam jenis kemasan primer dikarenakan kertas ini langsung bersentuhan dengan produk makanan dan bersifat sekali pakai.
Warna dari kertas minyak yang diamati yaitu putih, dengan permukaan yang halus dan licin dan dapat diterawang ataupun transparan. Selanjutnya pengamatan kedua yaitu ketebalan. Dikarenakan kurangnya ketersediaan alat untuk mengetahui ketebalan didapat dari literatur. Berdasarkan buku ajar Elisa Julianti, ketebalan kertas minyak diukur dengan menggunakan jangka sorong 0,01 mm. Ketebalan kertas minyak yang didapat yaitu 0,019 mm. Selanjutnya yaitu pengamatan bobot kertas minyak. Pada pengamatan bobot kertas minyak didapat dari hasil pengukuran yaitu bobot kertas 61,2 cm2 yaitu 0,02 gram per cm2. Pengamatan yang terakhir yaitu daya serap air, yang mana pengamatan ini dengan cara menghitung selisih berat setelah dan sebelum perendaman selama 5 menit. Berat dari setelah perendaman yaitu 0,03 dikurang dengan 0,02 gram per cm2, sehingga didapat daya serap air yaitu 0,01 gram per cm2. Saya Zikrofoni Mariadi, BP 1911132007 akan mengamati cardboard box atau karton. Kertas karton yang saya amati digunakan sebagai kemasan sekunder pada pengemasan kue bolu. Sebelum menggunakan kertas karton, kue bolu terlebih dahulu dilapisi dengan kertas roti atau tatakan aluminium foil. Warna kertas karton pada bagian dalam adalah abu-abu dan agak kasar. Pada bagian luar berwarna putih, licin, dan mengkilap. Berdasarkan literatur yang bersumber dari tekpan.unimus.ac.id, tebal karton adalah 0,014 sampai 0,032 inci. Untuk menentukan bobot karton per 100 cm2, karton digunting dengan panjang dan lebar 10 cm. Setelah ditimbang, bobot kertas karton adalah 4 gram. Untuk menentukan daya serap air, karton yang telah ditimbang lalu direndam ke dalam air selama 5 menit. Setelah 5 menit, diangkat dan ditimbang kembali dan didapatkan hasil 6 gram. Bobot air yang diserap oleh karton yaitu bobot akhir dikurang bobot awal. 6 gram dikurang 4 gram yaitu 2 gram. Bahan kertas yang digunakan untuk karton ini adalah duplex, sehingga kertas ini memiliki dua warna karena di bagian luar dilapisi white liner sebagai media cetak gambar sebagai daya tarik kemasan. Dilihat dari daya serap air karton, maka karton tidak dapat digunakan untuk mengemas produk yang mengandung cairan. Saya Yoni Melia Putri, BP 19 TIP 3011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kemasan kertas kardus. Kertas kardus itu sendiri adalah salah satu tipe kemasan yang biasanya terbuat dari bahan kertas kraft yang dibuat menjadi bergelombang dengan ketinggian dan ketebalan tertentu. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas tentang kegunaan, fisik, dan daya serap air dari kertas kardus itu sendiri. Yang pertama, kegunaan kertas kardus. Kertas kardus itu sendiri berguna untuk melindungi produk dari kerusakan luar dan berfungsi sebagai pelindung ekstra produk. Kertas kardus termasuk kemasan sekunder karena kardus tidak bersentuhan langsung dengan produk. Menurut Saladin 2007, kemasan sekunder yaitu bahan yang melindungi kemasan primer dan dibuang bila produk hendak dipakai. Yang kedua, fisik kemasan kardus. Kardus berwarna kecoklatan dengan ketebalan 4 cm dan bobot kardus per 100 cm2 adalah 5 gram. Yang terakhir adalah daya serap air. Untuk daya serap air itu sendiri akan saya jelaskan dengan video berikut. Kardus dipotong menjadi ukuran 10x10 atau 100 cm2, lalu ditimbang. Satu kardus ini memiliki bobot 5 gram. Lalu kardus direndam untuk melihat berapa bobot air yang terserap selama 5 menit. Setelah 5 menit, kardus ditimbang kembali untuk melihat berapa bobot air yang terserap. Saat ditimbang, kardus memiliki bobot 10 gram, yang artinya bobot air yang terserap adalah 5 gram. Berikut dokumentasi dari hasil diskusi kami untuk praktikum teknologi pengemasan kelas C TIP selama 3 hari tanggal 16, 17, dan 18.